أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab kita, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu dharihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sekaligus kita niatkan kita duduk i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nawaina al-i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatkan lillah kita dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita gali ini membuat kita makin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita makin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bermanfaat di dalam kehidupan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ya Allah uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuqarribuna ila hubbika. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita terakhir ya, membahas sebagian dari maja'a fi sifati idami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat-sifat ya, segala sesuatu yang pernah dijadikan lauk dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjadikan cuka sebagai lauknya. Cuka yang rasanya asam-asam kecut itu jadi lauknya Rasul. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah juga menjadikan burung ya, hubari. Burung apa itu? Gurun ya. Dijadikan lauk itu pernah juga. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan keterangan dari Abu Musa al-Asy'ari
saya pernah ngeliat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam makan dujaj atau ayam, ya, dajjaj. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyukai, ya, menyukai duba. Duba ini labu, Rasul suka. Kadang dijadikan sayur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sayur labu gitu. Kadang ada kalanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan roti dengan, ya, menjadikan minyak zaitun sebagai lauknya. Lauknya minyak zaitun. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah makan roti pakai halwa, yakni halawiyat, manisan. Rasul juga pernah nyocol dengan asal, madu. Nah, itu menjadi lauknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah makan labu di sayur dicampur dengan daging-daging kecil yang diiris tipis. Ya. Marakan fihi duba. Sayur labu, daging potong kecil-kecil itu marokan, ya, fihi duba. Terus kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah juga makannya itu qadidut tamr. Jadi tamr ini apa? Kurma, tapi yang kualitas buruk lah begitu, yang keras-keras. Sehingga nanti beberapa waktu pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sahabat-sahabat kalau lagi makan kurma enak nangis karena mereka tahu Rasul dulu nggak pernah makan kurma kayak begitu enaknya, lagi tebel dah. Allahumma sholli ala sayyidina. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian juga pernah makan daging kambing bakar. Pernah juga Rasul, ya. Ada yang mengundang Rasul menyediakan kambing bakar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bilang kalau makan daging itu yang paling enak bagian kakinya. Ini untuk menghormati yang menyediakan kaki kambing. Zira, kakinya tuh enak kata Rasul, karena emang kaki itulah yang paling cepat matang, sehingga lebih duluan untuk disuguhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaki kambing begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang yang paling enak itu bagian lahmuz zahr, bagian punggung, daging khas kalau kata kita mah. Ya, itu Rasul suka. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah makan, ya, tamar wasawiq, ya, kurma sama bubur gandum. Kadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan gandum pakai bumbu rempah sama zaitun. Nah, itu. Nanti juga kita juga dapatkan kemarin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan gandum sama bubur silk. Ya, bubur silk ini apa? Makanan, sayur-sayuran, ya, yang rasanya sedikit getir dan pahit. Di Timur Tengah itu kita mengenal tumbuhan namanya jarjir. Kalau di Mesir namanya gargir. Nah, gargir ini aftertaste-nya itu suka ada pahit-pahitnya gitu. Nah, kalau kita mungkin kayak pare lah, tapi dia sayuran, ya, sayuran. Yang kata beberapa sahabiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dibilang, tolong buatkan kami makanan yang dulu dimakan sama Rasul. Kata sahabiat Nabi ini, jangan, nanti nggak doyan. Karena Rasul makanannya sederhana sekali. Itu pun sama Rasul dibilang enak nih makanan. Rasul nggak pernah menghina makanan. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhalang dari suatu makanan, Rasul hanya meninggalkan saja, nggak pernah mencela makanan. Ya. Dan ini diikuti ya sama beberapa orang yang Masya Allah sungguh-sungguh untuk bisa
meniti langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya pernah ketemu orang itu makanan selalu kalau nggak enak banget ya enak, nggak pernah bilang kurang enak nih rasanya, nggak pernah saya ngedenger itu, nggak pernah. Kemudian ini kayaknya makanan kurang matang nih, nggak pernah nyela makan. Ada zaman kita nih, zaman kita. Jadi kalau dia bilang wah ini enak, boleh jadi rasanya biasa doang tuh. Dia bilang wallah ini enak, boleh jadi enak beneran. Tapi kalau dia bilang enak makanannya, menurut kita mungkin biasa-biasa saja, atau jangan-jangan nggak masuk di lidah kita. Ini beliau ini ada sosok fulan ya, yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah mencela makanan. Kan Rasul gitu kan, selalu membangun optimisme ya, bagi orang-orang yang memasakkan sesuatu untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita dapat kisahnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rasul bertamu, tetangganya nggak punya apa-apa. Rasul tahu di rumah mungkin cuma punya cuka doang. Kata Rasul, wah saya paling suka sama cuka, kata Rasul. Jadi yang punya rumah ini berbesar hati untuk menyediakan roti dan cuka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah memakan roti kering, ya, roti kering sama dengan cuka, dengan khal. Nah, terakhir kita sampai di sini. Ya, nah, sampai kemarin. Nah, ada beberapa lagi hadis ya yang tersisa dari lauk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang ke-172 di sini. An Jabir bin Abdullah qala atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manzilina fadzabahna lahu syah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertamu mengunjungi rumah kami, kata Jabir bin Abdullah. Maka kami potongin tuh syah ini daging domba. Faqala ka'annahum alimu anna nuhibbul laham wa fil hadithi kisah. Jadi kata Jabir bin Abdullah, kita semua tahu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua nih suka sama laham. Ini kisahnya Jabir bin Abdullah, kisah saat perang Khandaq. Kita pernah kisahkan itu saat membahas fiqh sirah an-nabawiyah. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu naruh beberapa batu di perutnya. Sahabat-sahabat sebenarnya pengen bilang sama Rasul, ya Rasul kami ini kelaparan, kurang makan. Maka para sahabat naruh batu di perutnya, di bagian lambung itu. Ternyata satu waktu ada satu kendala saat gali parit. Ini kan perang Khandaq, lagi persiapan bikin parit. Kemudian ada batu yang sulit dipecah. Lapor sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ada satu batu yang kami nggak sanggup untuk mecah. Dalam hati mereka, karena kami kurang tenaga ya Rasul. Kata Rasul, kita jalan ke tempat itu, kita cari mana itu batu yang nggak bisa dipecah. Rasul jalan ke sana. Begitu Rasulullah turun ke parit itu, terdengar gesekan batu di perut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam batunya nggak cuma satu, Pak, tapi lebih dari satu. Karena terdengar gesekan batu itu di perutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat nggak jadi lapor, nggak jadi curhat. Kalau sahabat naro satu batu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari satu batu. Gimana mereka mau curhat? Gitu. Nah, Jabir bin Abdullah ngelihat itu, kemudian beliau teriris hati, nangis bersedih. Beliau pulang ke rumah. Nah, ini nanti dikisahkan sebagian di hadis yang tadi kita bahas. Pulang ke rumah, terus kemudian bilang sama istrinya, mah di rumah ada apa? Gitu.
Kata istrinya, di rumah nggak ada apa-apa Pak, cuman ada anak domba satu. Anak domba, apa yang mau diambil dagingnya? Cuma ada anak domba. Kata Jabir, mah ikhlas ya, papa izin kita sembelih aja. Papa mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan. Di perut Rasul udah ada batu lebih dari satu. Kata ibunya, kata istrinya, sok atuh Pak, kalau mau sembelih mah sembelih aja. Anak domba Pak, anak domba. Yang daging nggak seberapa. Betul. Setelah sembelih diolah, kemudian sang istri juga buat adonan roti. Kata istrinya, Pak, undang deh Rasul, bentar lagi matang. Ini kalau makanan segini cukup nih buat undang Rasul sama 2-3 sahabat yang lain termasuk kita, aman gitu. Rasul tambah 2 sahabat, 3 orang, tambah kita berdua, ya 5 orang dewasa cukuplah. Yang nanti kisahnya berlanjut. Begitu Jabir bin Abdillah datang ketemu Rasul, terus ngundang Rasul, ya Rasulullah, di rumah habis potong domba, kita ngundang Rasul buat makan, ya Rasul boleh deh kita undang 1-2 sahabat lagi untuk makan bareng, tapi terbatas nih. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba berteriak, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, kata Rasul, orang-orang muhajirin, orang ansar yang lagi kecapean kelaparan, kita diundang sama Jabir bin Abdillah. Ternyata Rasulullah mengundang semua yang lagi gali parit itu. Wah. Singkat cerita, nanti orang-orang berbondong-bondong datang. Kalau kita udah puyeng duluan, ya Rasul batalin aja deh kali begitu. Kalau kita ketimbang malu nyampe rumah nggak ada apa-apaan. Ya. Tapi keyakinan Rasul yang memerintahkan, ya sudah, sam'atan wa ta'atan. Tapi Jabir bergegas pulang ke rumah, ngasih informasi sama istrinya, mah tugas sudah selesai, Rasul udah diundang. Alhamdulillah. Cuman ada masalahnya mah. Cuman ada masalah nih. Kenapa Pak? Rasul ngundang semua orang yang lagi gali parit. Ya Allah, kata sang istri, kalau Rasul yang udah ngundang, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Masya Allah, tenang aja, tenang. Betul, sampai di rumah Jabir, banyak orang tuh udah ngantri. Emang lagi musimnya cacaklik, emang lagi musim serba kekurangan. Ya, Masya Allah. Sampai kemudian kata Rasul, coba deh digilir 10 orang. Nah, nanti kisahnya semua orang itu kebagian. Bahkan kata Jabir bin Abdillah, nggak berkurang tuh apa yang kita masak, nggak berkurang kita masak. Ini dari bagian mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Jabir tahu Rasulullah suka sama daging kambing, daging domba. Ya, jadi dalam hadis ini, fadzabahna lahu syah, kami motongin Rasul domba. Ya. Nah, jadi para sahabat tahu Rasul memang suka makan laham, daging, suka Rasul. Ya Rasul makan dagingnya kalau Rasul keluar rumah, kalau diundang. Bukan sengaja tuh Rasulullah untuk dirinya sendiri, nah jarang betul. Rasul kalau makan daging itu diundang sama sahabat-sahabatnya. Ya Allah. Wah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian juga dari Jabir bin Abdullah, qala kharaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana ma'ahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar bepergian dan saya mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhala ala imra'atin minal ansar, kita bertamu kepada salah satu rumah sahabiat Ansar. Fadzabahat lahu syatan fa'akala minha, Rasul dipotongin kambing, dipotongin domba. Fa'atathu biqina'in min rutab, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disediain sebaki rutab. Rutab itu kurma. Disiapin 1 baki kurma, rutab. Rutab ini kurmanya kurma mengkal, muda. Fa'akala minhu, terus Rasulullah makan. Summa tawaddo'a li zuhri
wa shalla. Terus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wudu, kemudian melanjutkan sholat zuhur. Summan saraf. Terus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam balik lagi. Fa'atathu bi ulalatin min ulalati syah. Terus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan sisa daging kambing yang dimakan sebelumnya. Jadi masih ada sisanya. Baru Rasulullah makan lagi. Fa'akala, Rasulullah makan, summa shallal asra wa lam yatawadda. Terus Rasulullah salat asar wa lam yatawadda, dan Rasul tidak berwudu. Ya. Nah, nanti penjelasannya ada di hadis berikutnya. Nah, jadi kalau kita makan sesuatu perlu berwudu nggak, Pak? Sebelum sholat. Nah, nanti ada pembahasannya. Ya, singkatnya, ya, kalau kita makan masih ada wudunya, nggak perlu wudu lagi, kecuali yang dimakan jenis daging unta. Kalau makannya daging unta, wudu lagi. Sementara dalam mazhab Syafi'i juga yang lainnya, ya, amat sangat baik dianjurkan sebelum kita sholat berkumur terlebih dahulu. Untuk apa? Membersihkan sisa-sisa makanan. Wah, kata. Nah, selanjutnya hadis, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi saya. Terus Rasul nanya, wahai istriku, ada makanan enggak? A'indaka ghada? Ada makanan enggak nih? Jadi ghada itu makan yang udah siang gitu. Jadi Rasul nanya nih siang. Fa'aqulu la, kata Aisyah, enggak punya apa-apa ya Rasul. Ya. Fayaqul, kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang, inni shaim. Kalau gitu saya puasa aja deh, karena di rumah nggak ada makanan. Qalat, kemudian Aisyah berkata, fa'atani yauman faqultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun. Terus kemudian dan satu waktu datang lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, tuh ada hadiah tuh, ada yang ngasih, kata Aisyah. Wa mahia, emang apaan hadiahnya, kata Rasul? Haisun. Haisun itu apa ya? Adonan, Pak, gandum, adonan gandum, tapi isinya kurma sama zaitun. Hais, ya. Itu di sebagian tempat makanan ini masih dikonsumsi. Di sebagian daerah-daerah Sa'idi itu, daerah-daerah Baduy gitu ya, itu masih dikonsumsi. Jadi adonan roti tapi dicampur sama potongan-potongan kurma, habis gitu dikasih minyak zaitun. Jadi roti di masa Nabi itu nggak pakai ragi, dia cuman pakai tepung aja sama gandum. Kali ini ditambahin sama minyak zaitun, tambahin sama kurma, namanya hais. Qala amma inni asbahtu sha'iman. Qalat thumma akal. Ya. Tadinya Rasulullah puasa, tapi begitu ada makanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam makan. Nah, terkait dengan puasa sunnah ini memang berbeda dengan puasa yang wajib. Kalau puasa wajib kita mesti niat sebelum terbit matahari, sebelum subuh, sebelum fajar, itu udah harus niat. Ya. Sementara puasa sunnah masih boleh diakhirkan. Sebagian ulama mengatakan sampai nanti sebelum zawal, sebelum tengah hari. Kita niat, ada makanan nggak? Oh, nggak ada. Atau kita emang udah niat mau puasa, ntar dah hari Kamis ketemu mau puasa, ngomongnya hari Senin nih. Senin ada yang kelewat puasa, begitu hari Kamis lupa niat malamnya. Dia baru ingat begitu udah beraktivitas, udah jam 10.
Kita belum makan, iya dari mau puasa. Nah, selama dia belum makan, belum ada apapun yang masuk ke dalam mulut dan perutnya, maka boleh dia berniat. Nah, itu puasa sunnah. Toh kalau mau membatalkan karena satu dan dua hal juga diperbolehkan dalam puasa sunnah. Wah, kata Rasulullah begitu ada makanan, Rasul makan. Karena emang Rasul tuh seringkali kelaparan. Jadi karena alasan memang Rasul itu jarang makan. Wah, kata. Nah, hadis berikutnya an Yazid ibni Abi Umayyah al-A'war an Yusuf bin Abdullah bin Salam qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha kisratan min khubzi sya'iri fawada'a 'alaiha tamratan wa qala hadhihi idamu hadhihi wa akal. Dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, saya pernah ngelihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil roti gandum kering. Jadi roti gandum emang udah kering, jadi bukan yang di oven ya Pak, bukan yang di bake seperti di toko-toko bakery itu, bukan. Ini keringnya karena udah kelamaan, keringnya karena kejemur, ya. Udah keras, itu roti udah keras. Sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil, ya. Terus kemudian Rasulullah taruh kurma di atasnya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini roti ya, ini kurma, ini lauknya ini, ini lauknya ini. Terus Rasulullah makan, ya Allah. Hakaza Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, roti kering pakai korma, ya. Nah, kemudian hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Ini hadis terakhir bagian dari idam atau bagian dari lauk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercatat dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yu'jibuhu suflu. Ya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suka yang namanya sufl. As-suflu pakai sa. As-suflu. Qala Abdullah, berkata Abdullah, yakni ma baqiya minat ta'am. Jadi Rasul suka as-sufl. As-sufl itu sisa makanan yang ada di dasar penggorengan, dasar kuali panci. Jadi bagian kerak-kerak itu Rasul suka. Allah, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan suka ada tuh bagian kerak itu Rasul suka, itu sufl. Jadi ma baqiya minat ta'am, ya, sisa makanan yang ada di dasar apa itu? Kuali, ya, panci. Bisa daging, bisa adonan gandum, ya. Karena biasanya yang di dasar itu lebih matang gitu. Kering, crunchy kali kalau kita mah itu. Makannya enak. Rasul makannya itu, ya Allah. Amal kita dibuang-buang. Allah karim. Wah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya dengan ini kita bisa tergambar ya bagaimana lauk yang pernah dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasul makan itu ya selalu nerima. Rasul selalu memberikan apresiasi kepada hidangan apapun yang diberikan di hadapan beliau. Rasul ada cuka yang makan cuka, ada ayam yang makan ayam, ada labu Rasul bilang suka sama labu, ada kaki kambing Rasul bilang ya saya suka sama kaki kambing. Kadang Rasul makan manisan sama madu dicampur dengan sebagai bagian dari lauk beliau roti. Kadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan kurma yang emang kualitasnya nggak baik, Rasul makan sebagai lauk. Satu waktu Rasul makan sayur labu dicampur dengan irisan kecil dari daging-daging itu.
Rasul juga pernah makan akid. Sudah ya kemarin hadisnya akid. Akid itu Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu? Susu yang difermentasi. Jadi keju, jibnah. Kita ngomongnya gibnah di Mesir. Jadi susu yang dikeringkan. Ya, Rasul juga pernah makannya pakai akid gitu. Ya, kayak keju warnanya putih itu susu yang difermentasi. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menjadikan roti dan kurma sebagai lauknya. Bahkan tadi di hadis-hadis terakhir rotinya roti kering, roti kemarin-kemarin itu yang Rasul makan. Ya Allah, sedih kita sama yang buang-buang makanan. Sementara lauknya Rasul kayak begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi kita bahas makannya hais, ya, lauknya hais, hadiah dari orang. Kurma, gandum, pakai zaitun. Ada kalanya kurma, gandum sama jibnah, sama apa tadi, keju. Nah itu yang menjadi lauknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus juga gandum, ya, sama apa tadi, silk. Ya, silk itu sayur, bukan sayur, dan dedaunan, ya, daun yang rasanya itu agak pahit begitu. Terus juga sarid, ada sarid. Sarid itu makanan berkuah juga, makanan khas Arab. Roti gandum pakai kuah, ya. Kadang ya dicampur sama daging gitu. Itu namanya sarid. Wah kata. Nah itu gambaran dari Syama'il Muhammadiyah terkait lauk pauk yang pernah dikonsumsi sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di daging kambing itu ya makanan Rasul, Pak. Silakan makan daging kambing. Katanya sini, katanya wallahu a'lam bishawab, ya, daging kambingnya nggak membahayakan. Yang membahayakan cara mengolahnya. Daging kambing itu baik, Pak. Bahkan daging-daging yang lain itu komposisi kolesterol dan lain-lainnya lebih besar. Cuman yang sering kali bilang makan daging kambing itu bikin penyakit, itu karena olahannya, ya santannya, ya garamnya, yang begitu yang membahayakan. Karena Rasul makan daging kambing, dan daging kambing itu ya apa yang dimakan Rasul ya halal, baik gitu, halalan thayyiban. Rasul nggak pernah makan racun, itu nggak pernah. Maka makan daging kambing ya makan, cuman cara ngolahnya saja, cara ngolah. Sama ayam juga begitu, kalau isinya santan semua ya mungkin mudarat juga untuk badan kita. Saya juga kaget dulu waktu awal-awal sekolah dulu ya, ternyata di Timur Tengah tuh biasa makan daging ayam direbus, kasih garam sedikit, kelar. Begitu kita dibagi, dipanggil, kalau Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman itu orang pada ngasih makan gratis. Wah itu masya Allah, ditarik-tarik tuh, ayo makan di sini, makan di sini. Pertama-tama datang tuh, wah, kita ketemu Maidatur Rahman di Ramadan pertama kita. Wah, makan gratis nih. Ayam, satu ayam bagi 4 biasanya, segede begitu. Sementara kita kan kalau di rumah biasa satu ayam bagi 10 gitu ya, bagi 12. Ini satu ayam bagi 4. Cuman cara ngolahnya begitu. Direbus, kasih garam, udah kelar. Kita sih kalau makan, waduh begini amat nih makanan. Tapi kalau cuman kayak begitu kan mudaratnya nggak parah-parah banget. Cuman ada asinnya saja. Ya. Daging kambing pun nggak jauh berbeda. Jadi cara ngolahnya itu yang mungkin kadang menjadi mudarat di badan sebagian orang, ya. Cara ngolahnya. Adapun daging kambingnya ahlan wa sahlan wa marhaban. Jadi habis ini kita makan daging kambing, Pak. Ikutin Rasul. Dalihnya begitu.